Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman, salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Salat adalah ibadah yang diperoleh Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Selain sebagai ibadah wajib, salat adalah salah satu cara kita bisa berdoa kepada Allah dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Selain itu, apa saja keutamaan lain dari sholat? Simak penjelasan selengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Lintas Hikmah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji, dan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Targhib. Kelima hal di atas adalah azas iman terbesar dan rukun yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, dan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin rubuh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam ini? Benarkah kita telah menegakkan setiap tiangnya dengan sempurna? Kelima tiang dalam hadis di atas sangatlah penting, sehingga ditetapkan sebagai azas-azas Islam. Oleh sebab itu, dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan urusan salat, mengingat bahwa masalah yang terpenting setelah iman adalah salat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, salat. Saya bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, jihad. Mula Ali Qari radhiyallahu an menyatakan bahwa alim ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa salat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, salat adalah sebaik-baik ketetapan amal untuk hambanya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah salat. Di dalam Jami'us Shaghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Tsauban, Ibnu Umar, Salamah, Abu Umamah, dan Ubadah radhiyallahu anhum. Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa amal yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ummul Farwah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa salat pada awal waktu adalah amal yang paling utama. Semua hadis ini memperkuat maksud hadis di atas. Hadis selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Abu Dzar menyahut, labbaik ya Rasulullah. Sabda beliau, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan salatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Targhib. Pada musim dingin, biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sedikit pun. Itulah perumpamaan hasil salat yang dilakukan dengan ikhlas, yakni segala dosa akan diampuni tanpa satu dosa pun yang tertinggal. Menurut sebagian ulama,
dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni melalui salat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat. Oleh sebab itu, di samping mengerjakan salat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Sedangkan jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, itu adalah perkara lain. Selanjutnya, hadis yang disampaikan oleh Abu Usman. Ia berkata, saya dan Salman radhiyallahu an berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan menguncang-uncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, hai Abu Usman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya, mengapa saya berbuat begini? Saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jawabnya, beginilah Rasulullah melakukannya di hadapan saya ketika saya bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menguncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat begini? Saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sabda beliau, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian salat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Quran Surah Hud ayat 114. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Nasai. Perbuatan Salman radhiyallahu an yang ia tunjukkan dalam hadis di atas merupakan sebagian kecil dari bukti rasa cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai orang lain, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat. Mereka sering mengulangi sabda-sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menirukan perbuatan beliau ketika beliau menerangkannya. Hadis-hadis mengenai pentingnya salat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk disebutkan semuanya di sini. Hadis-hadis mengenai hal itu telah diriwayatkan sebelumnya. Alim ulama telah membatasi pengampunan tersebut pada dosa-dosa kecil saja, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya. Padahal di sini tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi mutlak disebutkan dosa-dosa saja. Syekh Maulana Muhammad Yahya radhiyallahu an memberikan 2 penjelasan dalam hal ini. Yang pertama, menanggung dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah sesuatu yang sulit terjadi, dan seandainya terjadi, maka jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertobat. Dan tuntutan kemusliman seseorang ialah, jika ia berbuat dosa besar, ia harus benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak merasa tenang sebelum ia mensucikan dirinya dengan bertobat. Adapun mengenai dosa kecil, kadangkala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan sehingga masih menjadi tanggungannya, yang dengan salat dan amal ibadah lainnya, dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Seseorang yang salat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya, berarti ia sudah bertobat dan beristighfar beberapa kali. Sebab di akhir bacaan tahiyat terdapat doa yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak. Tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis di atas, kita juga dianjurkan untuk menyempurnakan sunnah wudu dengan memperhatikan adab dan sunnah-sunnah wudu. Adapun satu sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak adalah sunnah wudu yang sering diabaikan. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis yang lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam miswak terdapat 10 keutamaan. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha. Yang ketiga, membuat setan marah. Yang keempat, membuat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mencintainya. Yang kelima, menguatkan gigi. Yang keenam, menghilangkan kotoran. Yang ketujuh, mewangikan mulut. Yang kedelapan, mengurangi kekuningan.
Yang ke-9 memperjelas penglihatan, dan yang ke-10 menghilangkan bau mulut. Dan bersiwak adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Munabbihat dan Ibnu Hajar. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. Salah satu di antaranya adalah akan dimudahkan mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 mudarat. Salah satu di antaranya adalah akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Masih banyak pahala lainnya jika wudhu dikerjakan dengan sempurna. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat, anggota tubuh yang dibasahi air wudhu akan bercahaya, dan dengan cahaya inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mudah mengenali umatnya. Selanjutnya terdapat juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah kotoran masih melekat di tubuhnya? Jawab para sahabat, kotoran tidak akan melekat di tubuhnya. Sabda beliau, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan mengerjakannya, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Targhib. Hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam, yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dan At-Targhib. Biasanya, air yang mengalir itu bersih dari kotoran. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas telah mengumpamakan salat dengan sungai yang dalam. Jika seseorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula, salat yang dilakukan dengan tertib akan membersihkan segala dosa. Di samping itu, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan masalah ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara 5 waktu salat terdapat kafarah atau penghapus dosa. Maksudnya, disebabkan keberkahan salat maka dapat menghapuskan dosa-dosa kecil di antara satu waktu salat dengan salat lainnya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang, ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan salat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu salat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan oleh istighfar dan taubat yang terkandung di dalam bacaan salat. Dari perumpamaan di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar kita memahami betapa pentingnya salat. Beliau menjelaskan bahwa dengan salat secara sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan faedah yang besar, yaitu dosa-dosa akan diampuni. Karena dengan perumpamaan pembicaraan akan lebih mudah dipahami, maka beliau menjelaskannya dengan perumpamaan. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan, dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak perintah-perintahnya, dan meremehkan firman-firman-Nya. Bahkan seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak mentaatinya. Namun Allah yang Maha Mulia sangat menyayangi kita. Walaupun kita menentang perintahnya, Dia tetap memberi petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat salat tahajud, tetapi ia tertidur terus, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 salat tahajud. Hadis riwayat At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mudah dan sungguh luas rahmatnya. Betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Hadis selanjutnya dari Hudzaifah radhiyallahu an. Ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad,
Abu Dawud, dan Durrul Mansur. Salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Mencari pertolongan dengan salat ketika menghadapi kesulitan berarti menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat yang menyebutkan mengenai hal ini. Para sahabat yang selalu mengikuti langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering melakukannya. Abu Darda radhiyallahu an berkata, jika terjadi angin topan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid jika angin belum reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera mengerjakan salat. Suhaib radhiyallahu an telah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para anbiya alaihissalam jika mendapatkan suatu masalah mereka juga akan segera melaksanakan salat. Pada suatu hari, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian salat 2 rakaat dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang artinya, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ia sedang dalam perjalanan. Ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Qutsam. Maka ia segera turun dari untanya dan mengerjakan salat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama di dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surah Al-Baqarah ayat 45. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika ia mendengar berita wafatnya salah seorang azwajun mutahharah atau istri-istri Rasulullah. Ia segera bersujud. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jika kita mendapatkan musibah, hendaklah kita sibuk dengan salat, dan tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Ummul Mukminin. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Ubadah radhiyallahu an hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, janganlah kalian menangisiku. Jika ruhku keluar, ku minta agar kalian berwudu dengan sempurna dan pergi ke masjid. Salatlah dan beristighfarlah untukku, karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Kemudian baringkanlah aku di dalam liang kubur. Suami Ummu Kulsum radhiyallahu an, yaitu Abdurrahman radhiyallahu an, telah ditimpa sakit parah. Demikian parah sakitnya sehingga semua orang menyangka ia telah wafat. Melihat hal itu, Ummu Kulsum radhiyallahu an segera mendirikan salat. Selesai salat, Abdurrahman siuman. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang mati? Dijawab, ya. Ia berkata, 2 malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap Ahkamul Hakimin, dialah yang memutuskan perkaramu. Kedua malaikat itu membawaku pergi, lalu malaikat yang ketiga menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, kamu berdua pergilah, dia termasuk golongan orang-orang yang berbahagia dan beruntung yang tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Dan sekarang anak-anaknya masih mendapatkan manfaat darinya. Setelah kejadian itu, Abdurrahman radhiyallahu an masih hidup selama kurang lebih 1 bulan. Lalu ia meninggal dunia. Hadis riwayat Durrul Mansur. Nadar radhiyallahu an bercerita, suatu ketika pernah terjadi siang menjadi gelap gulita. Aku pun berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu an dan bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mengalami hal seperti ini pada masa hidup Rasulullah? Jawabnya, semoga Allah melindungi. Pada zaman Rasulullah pernah terjadi angin bertiup sangat kencang. Kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Abdullah bin Salam radhiyallahu an berkata, apabila keluarga Nabi ditimpa suatu kesulitan, maka beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan salat
seraya membaca ayat Al-Quran yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Taha ayat 132. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa menghadapi suatu keperluan dunia atau agama, atau mengenai hubungan dengan Allah atau hambanya, hendaklah ia berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat, memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah, lalu berdoa yang artinya, tiada Tuhan selain Allah yang maha pemurah lagi maha mulia. Maha suci Allah, Rabb yang memelihara arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmat-Mu dan ampunan-Mu, keuntungan dari segala kebajikan, serta keselamatan dari segala dosa. Jangan Engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa Engkau mengampuninya, suatu kesempitan tanpa Engkau melapangkannya, dan suatu hajat yang Engkau ridai tanpa Engkau memenuhinya. Terimalah wahai yang maha rahim. Insya Allah doanya akan terkabul. Wahab bin Munabbih radhiyallahu an berkata, dianjurkan untuk meminta keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Orang-orang terdahulu jika sesuatu menimpa mereka, mereka akan mengerjakan salat. Siapa saja di antara mereka yang tertimpa masalah akan segera mengerjakan salat. Ia bercerita, di Kufah ada seorang kuli barang yang terkenal. Orang-orang selalu mempercayainya. Karena sifatnya yang jujur dan terpercaya, para pedagang banyak menitipkan barang atau uang kepadanya. Ketika ia sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, "Engkau mau kemana?" Jawab kuli itu, "Aku akan ke kota fulan." Sahut laki-laki itu, "Aku juga akan ke sana. Aku dapat berjalan kaki bersamamu. Atau bagaimana jika aku menumpang bakalmu dengan bayaran sedinar?" Kuli itu pun setuju. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, penumpang tadi berkata, "Jalan manakah yang akan engkau lalui?" Jawab kuli, "Jalan besar yang umum ini." Sahut penumpang tadi, "Jalan yang satu ini lebih dekat dan lebih mudah bagi makanan binatang karena banyak rumput di sana." Jawab kuli, "Aku belum pernah melihat jalan ini." Kata penumpang, "Aku sering melewatinya." "Baiklah kalau begitu," jawab kuli. Mereka pun melalui jalan itu. Beberapa lama kemudian, mereka tiba di sebuah hutan seram yang banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba penumpang tadi melompat dari baghal dan dinaikinya dan langsung mengeluarkan pedang dari balik punggungnya dengan niat membunuh kuli tadi. "Jangan!" teriak kuli. "Ambillah baghal berserta semua barangnya, tetapi jangan bunuh aku." Penumpang itu tidak mempedulikan tawaran tersebut. Bahkan ia bersumpah akan membunuh kuli tersebut untuk kemudian mengambil semua barangnya. Kuli merasa cemas, namun si penumpang tidak mempedulikan sama sekali. Akhirnya kuli berkata, "Baiklah, izinkan aku salat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya." Sambil tertawa, penumpang itu mengabulkan keinginan kuli dan berkata, "Silakan, cepatlah salat." Mereka yang mati ini pun telah meminta hal yang sama sebelum mati. Tetapi salat mereka ternyata tidak menolong mereka sedikit pun. Segera kuli itu salat, tetapi setelah membaca Al-Fatihah, tidak ada satu surat pun yang dapat diingatnya. Sedangkan orang zalim itu menunggu sambil terus berteriak, "Cepat selesaikan salatmu." Tanpa sengaja terbaca oleh lidah si kuli ayat yang artinya, "Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan bila ia berdoa kepadanya dan yang akan menghilangkan kesulitan?" Quran Surah An-Nam ayat 62. Kuli tersebut membacanya sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda bertopi gemerlapan dari besi. Ia datang dan menikam orang zalim tadi sehingga mati. Dan di tempat orang zalim itu mati, keluarlah nyala api. Kuli langsung bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia lari ke penunggang kuda tadi dan bertanya, "Siapakah engkau dan bagaimanakah engkau datang?" Jawabnya, "Aku adalah hamba dari ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau aman dan dapat pergi kemanapun sesukamu." Setelah berkata demikian, orang itu pun menghilang. Hadis riwayat Nazatul Majlis.
Pada hakikatnya, salat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salat juga akan menyelamatkan dari bencana dunia dan menenangkan hati. Ibnu Sirin radhiyallahu an berkata, "Seandainya aku disuruh memilih antara surga dan 2 rakaat salat, maka aku akan memilih salat, karena surga itu untuk kesenanganku, tetapi salat untuk Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah dicemburui seorang muslim yang ringan hidupnya, keluarga dan hartanya tidak menyibukkannya. Banyak kesempatan untuk salat, selalu menerima rezeki yang ada, sabar atas segala hal, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hidup tanpa disanjung, matinya mudah, warisannya sedikit, dan tidak banyak orang yang menangisinya." Hadis riwayat Jami'us Shaghir. Beliau juga bersabda, "Perbanyaklah salat sunnah di rumahmu, agar rumahmu dipenuhi kebaikan." Selanjutnya, hadis dari Abu Muslim At-Taghlabi, ia berkata, "Aku menemui Abu Umamah radhiyallahu an ketika ia berada di masjid. Aku berkata kepadanya, 'Hai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang bercerita kepadaku mengenai dirimu, bahwa engkau pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya, dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan salat fardu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, yang dipegang oleh kedua tangannya, yang didengar oleh kedua telinganya, yang dilihat oleh kedua matanya, dan kejahatan yang tersirat dalam hatinya." Jawabnya, "Demi Allah, sesungguhnya aku mendengar berita itu dari Rasulullah berkali-kali." Hadis riwayat Ahmad dan At-Targhib. Utsman, Abu Hurairah, Anas, Abdullah As-Sunabihi, Amir bin Abbasah radhiyallahu anhum, dan banyak lagi sahabat lainnya juga telah meriwayatkan hadis seperti di atas. Para ahlul kasyaf dapat merasakan dosa-dosa seseorang yang berguguran. Terdapat kisah terkenal mengenai Imamul A'zam atau Abu Hanifah radhiyallahu an yang dapat mengetahui dosa apakah yang telah diampuni dari tetesan air wudu seseorang. Utsman radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah seseorang tertipu dengan berharap bahwa semua dosanya akan diampuni melalui salat, lalu ia berani berbuat dosa. Sebab jika Allah menerima salat dan ibadah kita, itu semata-mata karena belas kasih-Nya. Jika tidak, kita mengetahui betul hakikat ibadah kita. Walaupun salat menyebabkan dosa diampuni, hanya Allah yang lebih mengetahui apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada seseorang yang berbuat dosa lalu berkata, 'Tuhanku Maha Pengampun,' sungguh itu sangat tidak berperasaan. Hal itu dimisalkan seperti seorang ayah yang berkata, 'Jika anakku berbuat kesalahan, maka akan aku maafkan.' Lalu karena ucapan ayahnya itu, anak pun berbuat durhaka dengan sengaja." Terdapat juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, 2 orang dari kabilah Bali, suatu kabilah keturunan Quda'ah, telah masuk Islam di hadapan Rasulullah. Salah seorang dari keduanya telah mati syahid, dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an berkata, "Aku bermimpi bahwa orang yang mati terakhir itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Esok paginya, aku sampaikan mimpiku kepada Nabi, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada Nabi. Maka beliau bersabda, 'Bukankah orang yang mati terakhir itu berpuasa penuh dalam bulan Ramadan dan salat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat salat selama setahun?' Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan At-Targhib. Jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan salat fardu 5 kali sehari, ditambah witir, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Dan seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan salat fardu 5 kali, maka bertambah 20-20. Ditambah salat rawatib, ditambah salat nawafil, maka tidak dapat kita bayangkan berapa banyak rakaatnya." Ibnu Majah radhiyallahu an juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Talhah radhiyallahu an sebagai orang yang memimpikan hal ini bercerita, "Ada 2 orang dari suatu kabilah datang kepada Rasulullah dan keduanya masuk Islam secara bersamaan.
Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani, sehingga dalam satu peperangan ia telah syahid, dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga, dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga, sedangkan sahabat yang mati syahid tetap di tempatnya. Tak lama kemudian, dari dalam surga datanglah seseorang dan mengizinkan sahabat yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, "Engkau belum saatnya masuk surga, pulanglah." Ketika bangun pada pagi harinya, kuceritakan mimpiku itu kepada orang-orang. Semuanya sangat heran, mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga setelah orang yang meninggal dunia itu setahun kemudian. Seharusnya yang mati syahid lebih dulu masuk surga. Akhirnya mereka menemui Nabi dan menceritakan peristiwa ini. Beliau bersabda, "Mengapa kalian heran?" Jawab kami, "Ya Rasulullah, kami heran mengapa syahid yang bersemangat tinggi dalam berjuang agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian." Jawab Nabi, "Bukankah ia memiliki kelebihan setahun beribadah daripada si syahid?" Jawab kami, "Benar." Tanya beliau, "Bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan saum Ramadan daripada si syahid?" Jawab kami, "Benar." Tanya Nabi, "Bukankah ia memiliki kelebihan sujud dalam salat daripada si syahid?" Jawab kami, "Benar." Sabda beliau, "Perbedaan kedua orang itu ibarat langit dan bumi." Riwayat lainnya, sebagaimana riwayat di atas, masih banyak dalam kitab-kitab hadis. Seperti tertulis dalam Sunan Abu Daud, bahwa perbedaan antara keduanya ketika masuk surga itu 8 hari. Ketika orang yang terakhir mati masuk surga, 8 hari kemudian baru si syahid masuk surga. Sesungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai salat itu. Kita mengetahui bahwa Rasulullah bersabda, "Salat adalah penyejuk mataku." Sabda Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai salat. Berarti salat bukanlah hal yang biasa. Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada 2 orang bersaudara. Kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu. 40 hari kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih salih daripada adiknya. Orang-orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika Nabi mendengar hal itu, beliau bersabda, "Apakah adiknya bukan seorang muslim?" Jawab orang-orang, "Dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya." Rasulullah bersabda, "Bagaimana kalian tahu?" Dalam 40 hari itu, berapa banyak derajat adiknya telah ditinggikan karena salat. Perumpamaan salat 5 waktu bagaikan anak sungai yang jernih dan dalam di depan rumah seseorang, dan ia mandi di anak sungai itu setiap hari 5 kali. Maka apakah masih melekat kotoran di badannya? Sabda beliau selanjutnya, "Apakah kalian mengetahui dalam 40 hari itu sejauh manakah salat telah meninggikan derajatnya?" Selanjutnya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang penyeru atau malaikat. Lalu ia berseru, 'Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu.' Orang-orang pun berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan salat zuhur. Maka Allah mengampuni dosa mereka di antara keduanya, yaitu subuh dan zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan. Hadis riwayat Tabrani dan At-Targhib. Banyak kitab hadis yang telah meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas. Sebagaimana penjelasan yang telah lalu, berkat kasih sayang Allah, dosa-dosa diampuni dengan salat, karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu, ampunan ini mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Semuanya akan diampuni dengan syarat hati benar-benar menyesali dosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan." Quran Surah Hud ayat 14. Salman radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur, berkata, "Setelah salat Isya, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang merasa malam itu adalah malam yang nikmat, malam keberuntungan dan kegembiraan, yang dianggap sebagai ghanimah besar. Ketika orang-orang sedang nyenyak beristirahat,
Pada malam itu mereka sibuk salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu akan menjadi malam yang penuh dengan pahala baginya. Kelompok kedua adalah malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa malam itu merupakan kesempatan berharga untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Dan kelompok ketiga adalah mereka yang setelah salat Isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apapun. Terdapat juga hadis dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku berjanji dengan diriku bahwa barang siapa menjaga salatnya tepat pada waktunya, pasti aku masukkan ia ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Durrul Mansur. Dalam hadis lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa tidak berbuat kelalaian sedikit pun, berwudu dengan sempurna, salat pada waktunya, dan mendirikannya dengan khusyuk dan khudu', maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan surga baginya. Mungkin ia akan diampuni atau akan diazab. Begitu besar keutamaan salat, sehingga dengan mempedulikannya, seseorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan jika seorang hakim atau orang kaya menenangkan atau menanggung suatu tuntutan atau memberikan jaminan kepada seseorang, maka orang itu akan merasa senang dan tenang. Dan segala perintah hakim itu akan dianggap berasal dari orang yang besar jasanya. Begitu pula halnya dengan salat, ibadah yang sangat mudah dan tidak sulit, sedangkan yang menjaminnya adalah raja para raja, penguasa 2 alam. Namun, jika kita tidak mempedulikan hal ini, kita sendirilah yang akan rugi, sehingga akan menyebabkan kebinasaan kita. Yang terakhir, hadis dari Ibnu Salman meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi bercerita, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing, berupa berbagai barang dan tawanan. Kemudian di antara mereka mulai saling berjual beli ghanimah. Lalu datanglah seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, sungguh saya sangat beruntung pada hari ini, dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang beruntung seperti saya. Sabda beliau, berapakah keuntunganmu? Jawabnya, saya berniaga hingga memperoleh untung 300 uqiyah. Sabda beliau, maukah aku beritahukan sebaik-baik orang yang beruntung? Jawabnya, apa itu ya Rasulullah? Jawab beliau, 2 rakaat salat sunat sesudah salat farzu. Hadis riwayat Abu Dawud. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham, dan 1 dirham sama dengan 4 anah atau 1/4 rupiah India. Dengan demikian, kurang lebih berjumlah 3.000 rupiah. Namun, apalah artinya keuntungan sebanyak itu jika dibandingkan dengan hakikat keuntungan yang akan dimiliki selamanya yang tidak akan pernah habis. Inilah yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja para raja. Andaikan kita memiliki hakikat iman, uang 3.000 rupiah tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat salat. Hidup ini benar-benar akan menjadi damai karena menganggap salat sebagai suatu kekayaan. Oleh sebab itu, Nabi menyatakan salat sebagai penyejuk mataku. Dan wasiat terakhir yang beliau utamakan terhadap umat beliau adalah agar memperhatikan salat. Hadis riwayat Kanzul Ummal. Banyak hadis yang meriwayatkan wasiat terakhir Nabi. Salah satu di antaranya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, sabda terakhir Rasulullah ketika beliau sangat sulit berbicara adalah menekankan agar memperhatikan salat dan takut kepada Allah dalam menjaga hak-hak hamba sahaya. Hadis seperti itu juga telah diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, bahwa ucapan terakhir Nabi adalah penekanan terhadap salat dan anjuran agar takut kepada Allah dalam masalah hamba sahaya. Hadis riwayat Jami'us Saghir. Suatu ketika, Nabi mengirim pasukan jihad ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak.
Orang-orang merasa heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya? Ia adalah orang yang salat subuh dengan berjamaah. Setelah salat, ia duduk di tempatnya hingga terbit matahari. Ketika waktu makruh habis, ia salat 2 rakaat. Ia mendapat keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat." Syakik Balkhi radhiyallahu an, seorang syekh dan ahli sufi yang masyhur berkata, "Kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 cara. Yang pertama, keberkahan rezeki diperoleh melalui salat duha. Yang kedua, cahaya kubur melalui tahajud. Yang ketiga, mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir melalui tilawat Al-Quran. Yang keempat, mudah melewati sirat melalui saum dan sedekah. Yang kelima, mendapat perlindungan arsy ilahi pada hari hisab melalui zikrullah." Hadis riwayat Nazatul Majlis. Banyak hadis yang menerangkan dan menegaskan tentang keberkahan dan keuntungan salat. Namun terlalu banyak jika semuanya kita uraikan di sini. Untuk keberkahan akan saya jelaskan terjemahan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatku ialah salat, dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah salat. Yang kedua, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah salat. Yang ketiga, pemisah antara seseorang dengan syirik adalah salat. Yang keempat, salat adalah tanda Islam. Barang siapa salat dengan khusyuk, tepat pada waktunya, dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin. Yang kelima, di antara seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iman dan salat adalah kewajiban yang paling utama. Jika ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan para malaikatnya, dan sebagian di antara mereka pada siang dan pada malam hari ada yang senantiasa ruku, dan sebagian yang lain ada yang terus bersujud. Yang keenam, salat adalah tiang agama. Ketujuh, salat menghilangkan wajah setan. Kedelapan, salat adalah nur bagi orang-orang yang beriman. Kesembilan, salat adalah jihad yang paling utama. Kesepuluh, selama seseorang memperhatikan salatnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabaikannya, dan jika ia berpaling dari salatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalihkan perhatiannya. Yang ke-11, jika suatu musibah turun dari langit, maka orang yang memakmurkan masjid pasti selamat. Yang ke-12, jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya yang besar, maka api neraka tidak dapat membakar anggota tubuhnya yang telah bersujud ketika salat. Yang ke-13, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan api neraka ke atas anggota-anggota sujud. Yang ke-14, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salat pada waktunya. Ke-15, orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang bersujud kepadanya dengan penuh perasaan hina. Ke-16, Allah Subhanahu Wa Taala paling dekat dengan hambanya ketika ia bersujud kepadanya. Ke-17, salat adalah kunci surga. 18, jika seseorang berdiri untuk salat, pintu-pintu surga akan terbuka, dan Allah akan menyingkapkan hijab antara ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama ia tidak melakukan hal-hal yang dibenci dalam salat. Ke-19, orang yang sedang salat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana umumnya pintu yang diketuk akan dibuka. Ke-20, kedudukan salat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. Ke-21, salat adalah nur hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bersinar, maka sinarilah dengan salat. Yang ke-22, barang siapa berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu', baik farzu atau sunnah, dan ia ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya. Yang ke-23, setiap bumi yang di atasnya didirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. 24, barang siapa salat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengabulkan doanya. Ada kalanya dipercepat atau diperlambat sesuai dengan kepentingannya.
Yang jelas doanya akan dikabulkan. Yang ke-25, barang siapa salat 2 rakaat sunat sendirian tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. 26. Jika seorang muslim mendirikan salat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu doanya. 27. Barang siapa salat 5 waktu dengan khusyuk, rukuk, sujud, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya syurga dan haram baginya neraka. 28. Seorang muslim yang benar-benar menjaga salat 5 waktunya dengan istiqamah, maka setan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak mempedulikan salat 5 waktunya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 29. Amal yang paling utama adalah salat pada awal waktu. 30. Salat adalah pengorbanan para muttaqin. 31. Amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat pada awal waktu. 32. Barang siapa pergi pada pagi hari untuk salat, berarti ia sedang membawa bendera iman di tangannya. Dan barang siapa pergi ke pasar pada pagi hari, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 33. 4 rakaat qabla zuhur menyamai pahala 4 rakaat tahajud. 34. 4 rakaat qabla zuhur sama dengan 4 rakaat salat tahajud. 35. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran ke atas orang yang berdiri dalam salat. 36. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 37. Jibril alaihi salam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, engkau akan mati juga, dan siapa saja yang engkau cintai, pada suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Dan apapun yang engkau kerjakan, sesungguhnya engkau akan menerima balasan atas perbuatanmu, baik atau jahat. Tidak diragukan lagi bahwa kehormatan seorang mukmin ada pada tahajudnya, dan kemuliaan orang mukmin ada pada istighna, tidak meminta-minta kepada orang lain." 38. 2 rakaat salat malam lebih berharga daripada kekayaan di dunia ini. Jika tidak memberatkan umatku, akan kuwajibkan salat tahajud. 39. Jagalah salat tahajud, karena tahajud adalah amalan para salihin dan penyebab untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, penyebab diampuninya kesalahan dan menyehatkan badan. 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan pagi, karena aku akan mencukupimu pada hari itu." Banyak sekali hadis tentang keutamaan salat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di atas kiranya sudah mencukupi. Jika ada yang menghafal ke-40 hadis ini, maka ia akan mendapatkan keutamaan menghafal 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelaslah bahwa salat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan ini hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah dikaruniai kenikmatan dalam salat. Demikian besar kenikmatan ini sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penyejuk mataku ada dalam salat." Kenikmatan salat telah membuat beliau menghabiskan sebagian besar malamnya untuk salat. Oleh sebab itu, pada akhir hayatnya beliau telah berwasiat secara khusus agar salat benar-benar diperhatikan, dan banyak riwayat mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Takutlah kepada Allah dalam masalah salat." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dari sekian banyak amalan, salatlah yang paling aku cintai." Seorang sahabat berkata, "Pada suatu malam saya melewati Masjid Nabawi. Saya lihat Rasulullah sedang salat sehingga timbul keinginan dalam hati saya untuk ikut salat. Maka saya berdiri di belakang beliau. Ketika itu beliau sedang membaca surat Al-Baqarah. Saya pikir mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100, tetapi ternyata tidak. Maka saya berpikir mungkin akan berhenti pada ayat ke-200. Tetapi sampai di sini pun beliau tetap belum berhenti, sehingga saya berpikir mungkin beliau akan berhenti setelah selesai surat Al-Baqarah. Ketika beliau telah menyelesaikan surat tersebut, beliau berkali-kali membaca Allahumma lakal hamdu. Kemudian beliau melanjutkan membaca surat Ali Imran.
Saya pikir barangkali beliau akan rukuk setelah selesai membaca surat ini. Tetapi setelah selesai membaca surat ini, beliau membaca lagi Allahumma lakal hamdu sebanyak 3 kali dan meneruskan membaca surat Al-Maidah. Setelah menyelesaikan surat ini, barulah Nabi SAW rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim dan bacaan lainnya yang tidak saya pahami. Lalu beliau sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian beliau membaca doa lain yang tidak saya pahami. Setelah itu, beliau memulai rakaat kedua dengan membaca surat Al-An'am. Dan saya mulai malas mengikuti salat beliau, sehingga saya terpaksa meninggalkan salat beliau. Pada rakaat pertama saja, beliau membaca lebih kurang 5 juz, dan beliau membacanya dengan sangat tenang, dengan tajwid yang sempurna serta tartil, ayat demi ayat dibaca dengan jelas. Dapat dibayangkan betapa lama rakaatnya, sehingga karena salatnya yang demikian itu, kaki beliau bengkak. Jika sesuatu telah benar-benar terasa kelezatannya, maka kesulitan dan halangan apapun tidak akan terasa. Abu Ishaq Subaihi radhiyallahu an, seorang muhaddis terkenal yang wafat pada usia 100 tahun berkata, bahwa ia bersedih karena usianya yang sangat tua dan lemah, sehingga ia hanya dapat membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dalam 2 rakaat salat, tidak dapat membacanya lebih banyak. Hadis riwayat Tahzibut Tahzib. Padahal 2 rakaat ini telah mencakup 1/8 Al-Quran. Muhammad bin Sama' radhiyallahu an berkata, di Kufah saya memiliki seorang tetangga yang memiliki seorang anak laki-laki yang selalu berpuasa pada siang hari dan salat pada malam harinya. Anak itu menjadi kurus kering seperti tinggal tulang dan kulit saja. Ia tinggal di Suqyah Asy'ar. Ayahnya berkata kepada saya, cobalah engkau nasihati anak itu. Suatu ketika saya sedang duduk di depan rumah saya, lalu lewatlah anak itu. Saya pun memanggilnya. Setelah memberi salam, ia pun duduk di sisi saya. Sebelum saya berbicara, ia mendahului berkata, paman mungkin akan menasihati saya supaya mengurangi mujahadah saya. Namun dengarlah terlebih dahulu tentang diri saya. Saya memiliki beberapa teman di daerah ini. Kami sepakat untuk berlomba-lomba meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka telah bersungguh-sungguh sehingga mereka telah sampai pada panggilan ilahi. Ketika mereka dipanggil, mereka kembali dengan penuh keceriaan. Sekarang mereka telah tiada, tinggal saya seorang diri. Setiap hari 2 kali ibadah saya akan terlihat di hadapan mereka. Apa kata mereka jika mereka menemukan kekurangan dalam amalan saya? Paman mereka adalah para mujahid besar. Hadis riwayat Nu'zah. Anak itu terus menceritakan kehebatan ibadah kawan-kawan mujahidnya, sehingga mendengarnya saja kita akan merasa takjub. Lalu pergilah ia, dan 3 hari kemudian saya dengar anak itu meninggal dunia. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya yang luas kepadanya. Bahkan pada zaman sekarang masih ada orang yang menghabiskan malamnya dengan salat dan menghabiskan waktu siangnya dengan taklim dan tabligh. Syekh Mujaddid Al-Fasani radhiyallahu an, seorang ulama terkenal, tiada seorang pun di India yang tidak mengenal namanya. Khalifah beliau Maulana Abdul Wahid Lahori radhiyallahu an berkata, benarkah di surga tidak ada salat? Jawab seseorang, ya Syekh, bukankah surga itu tempat memperoleh balasan amal, bukan tempat beramal? Sambil menangis dengan sedih, ia berkata, alangkah kecewanya, bagaimana kita dapat menikmati surga tanpa salat? Karena orang-orang seperti inilah dunia masih tegak. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah sampai pada hakikat kehidupan. Seperti itulah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemurahan dan kasih sayangnya, dan dengan kemurahannya yang luas, bukan sesuatu yang sulit untuk memasukkan hamba yang hina ini ke dalam golongan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah keseluruhan pembahasan tentang keutamaan salat. Nantikan pembahasan lainnya hanya di channel YouTube Lintas Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.